Kita lanjutkan dengan sifat koligatif larutan yang ketiga, yaitu tekanan uap. Nah, tekanan uap ini ada dua, ya. Tekanan uap pelarut murni, jadi pelarut murni adalah air. Yang kedua ada tekanan uap larutan. Nah, tekanan uap pelarut murni atau air, ya, nanti kita bandingkan dengan tekanan uap larutan. Ini di samping saya ini sudah ada air yang dipanaskan, dan ini saya tutup. Bagaimana keadaannya air yang dipanaskan dan ini ditutup, ya? Perhatikan juga gambar ini, ya. Nah, kalau ini kita tutup, dipanaskan atau tidak dipanaskan, dibiarkan beberapa saat, maka akan kita peroleh, ya, di bagian bawahnya ini. Nah, di bagian bawahnya ini, ini sudah basah. Berarti basahnya ini itu karena ada molekul air yang menguap. Jelas ya? Jadi molekul air ini yang tanda hitam ini, ya, molekul pelarut, ya, ini akan naik ke sini, ya, akan naik ke sini, ya. Kemudian tadi setelah naik ke sini menempel ke sini, ya. Berarti di sini di bagian atasnya ini dalam keadaan uap ini, nah, punya tekanan, diberi lambang P, tekanan uap pelarut murni. Nah, apabila ke dalam air itu, ya, air yang ini tadi, kita beri garam, ya, berarti ini larutan, larutan garam. Nah, ini juga kita tutup, ya, ya. Yang molekul garam saya beri tanda merah. Jadi gambarnya ini. Jadi ada yang hitam molekul pelarut, ada yang merah molekul terlarut. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan keadaan bagian bawahnya? Juga sama, ya. Ini naik ke sini. Jadi ada uapnya di sini. Berarti yang di sini juga punya tekanan, ya. Yang ini, tekanan ini kita sebut tekanan uap larutan, diberi lambang P. Yang ini tekanan uap pelarut murni, kita lambang P0. Pertanyaannya sekarang, antara tekanan uap yang kiri, yang tekanan uap pelarut, dengan tekanan uap larutan, mana yang lebih besar? Jawabannya, yang lebih besar yang mana? Betul, tekanan uap pelarut murni. Yang ini lebih kecil. Sekarang kita analisa mengapa, ya. Kalau ini nanti menguap, yang tanda hitam ini menguap, ya, maka ada molekul yang ini yang tertahan oleh molekul terlarut, sehingga jumlahnya ini lebih sedikit di sini. Berarti tekanan uap ini lebih kecil. Berarti sekarang ada selisih, ya, selisih antara tekanan uap pelarut murni dengan ini. Ya, ini yang kita sebut delta P. Selisih antara tekanan uap pelarut murni dikurangi tekanan uap larutan. Delta P ini rumus yang pertama. Jadi yang besar kurangi yang kecil. Nah, dari hukum Raoult sendiri, tekanan uap larutan itu sudah ada hukum Raoult. P sama dengan P0 kali XA. Masih ingat XA atau XP? XP betul. X yaitu fraksi mol. Kita pelajari fraksi mol yang lalu, ya. Lah, ini kita ganti. Kita turunkan ini P0, ya.
Yang P ini kita ganti ini ya, P0 kali XP. Nah, P0 nya kita keluarkan, P0 ya, berarti ini 1 dikurangi XP. Nah, masih ingat ya, XP ditambah XT sama dengan 1, berarti XT nya sama dengan 1 kurangi XP. Ini saya ganti, berarti delta P sama dengan P0 dikurangi 1 kurang XT, ini saya ganti dengan XT. Nah, ini rumus yang kedua. Jadi bacanya penurunan tekanan uap ya, kan turun ini ya, turunnya tekanan uap sama dengan tekanan uap pelarut murni dikali fraksi mol terlarut. Ini kalau dijabarkan lagi panjang ini ya, delta P sama dengan P0 kali mol T dibagi ya mol T tambah mol P. Rumus jabaran masih panjang lagi, masih ingat kan mol ya? Mol itu sama dengan gram dibagi mR. Ini tambah panjang, jadi itu rumus yang terakhir kita peroleh. Kita lanjutkan untuk sifat yang keempat dari sifat koligatif larutan, yaitu tekanan osmotik atau tekanan osmosis. Itu kita beri lambang P ya. Di biologi ya, ini sudah pernah dibahas, sudah juga pernah dilakukan praktikumnya ya. Ini secara sederhana saya jelaskan ya. Ini adalah suatu larutan ya, yang sebelah kanan ini adalah yang konsentrasinya tinggi. Yang sebelah kanan ini adalah larutan yang konsentrasinya tinggi. Yang sebelah kiri ini adalah larutan yang konsentrasinya rendah. Ya. Nah, molekul pelarut dari konsentrasi yang rendah itu nanti akan menuju ke konsentrasi yang tinggi, sehingga nanti kedua larutan ini nanti akan setimbang. Ya, setimbang ya. Nah, ada perbedaan tekanan. Jadi besarnya tekanan osmotik nanti. Ya. Jadi ini adalah lapisan semi permeable. Semi permeable itu adalah suatu lapisan yang bisa dilewati oleh molekul pelarut. Jadi yang dari pelarut yang ini masuk sini, sehingga nanti akan tambah encer ini, ya, yang sebelah kanan ini, karena adanya molekul pelarut. Jadi menuju ke sini. Besarnya tekanan itu dirumuskan untuk P sama dengan M RT. M ini adalah molaritas larutan ya. R-nya adalah tetapan yang besarnya 0,082 liter atmosfer derajat Kelvin dikali mol, sedangkan T-nya adalah derajat Kelvin. Ya, derajat Kelvin kan sudah tahu tuh, ya, 273 tambah derajat Celcius. Nah, M ini kita jabarkan kembali dengan satuan konsentrasi kemarin adalah gram massa ya, dibagi mR senyawa kali 1000 ya, per mili larutan, volume larutan dalam satuan mili ya. Jadi mili larutan ya kali R ya, R yang angkanya ini dari tetapan itu kali T-nya. Jadi ini rumus yang bagaimana kalau larutannya elektrolit? Ya tinggal ditambah I-nya belakangnya ini. Ini yang non elektrolit. Jadi kalau elektrolit berarti M R T kali I ya. I-nya sudah kita bahas, 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Sudah, oke ya.